Udah belum nih? Udah nyambung ya? Ibu Menkyu, mohon izin kita mulai. Sudah Ibu, mohon maaf. Iya Ibu, baru saja telepon beberapa dengan. Siap, terima kasih. Terima kasih Ibu Menkyu. Bu Siti, silakan. Terima kasih Ibu Menkyu yang kami hormati dan kita banggakan bersama. Juga bersama kami ada UNDP Ibu, Pak Christoph. Ada juga Triple GI, namanya Pak Christoph juga. Saya bersama-sama dengan Pak Wamen dan juga jajaran Eselon 1 dan beberapa Eselon 2 yang terlibat secara langsung. Kami berterima kasih atas kesempatan ini bersama-sama Ibu Menkyu. Dan izinkan saya mengawali Ibu Menkyu. Nanti setelah saya menyampaikan konteks sebetulnya dari result based payment ini, selanjutnya kita akan mendengarkan catatan-catatan penting juga dari Ibu Menkyu. Selamat pagi kawan-kawan jajaran pers. Terima kasih kepada Humas Kementerian Keuangan dan Humas KLHK yang sudah mengatur ini. Terima kasih banyak. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa hari ini kita akan bersama-sama Menteri Keuangan dan Menteri LHK akan menjelaskan bahwa Indonesia telah mendapatkan pengakuan dari komunitas global atas keberhasilan pengurangan emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Pengakuan itu berupa persetujuan dari GCF, Global Climate Fund, untuk mengucurkan dana senilai 103,78 juta dolar US untuk pembayaran kinerja disebut sebagai skema result based payment dari program REDD Plus, yaitu pengurangan emisi dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Hal ini menjadi bukti komitmen dan kinerja Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. Apa itu pembayaran RBP REDD Plus?
adalah pembayaran berbasis hasil kerja atas keberhasilan penurunan emisi yang laporannya telah diverifikasi oleh tim teknis independen yang ditunjuk oleh Sekretariat UNFCCC. Jadi ini bukan klaim Indonesia sepihak, tetapi klaim yang telah diverifikasi kebenaran data dan konsistensi metodologinya oleh tim teknis independen yang ditunjuk oleh UNFCCC. Dan ini juga informasinya terbuka, bisa dilihat di situs. Konteksnya yang paling penting ingin kami sampaikan kepada kawan-kawan media adalah bahwa ini berarti komitmen pengendalian perubahan iklim dalam Paris Agreement itu Indonesia tetap konsisten. Sudah ada ratifikasinya di dalam Undang-Undang 16 tahun 2016. Bagi Indonesia sebetulnya semua agenda dalam kaitan pengendalian perubahan iklim sebetulnya dilandasi oleh mandat Undang-Undang Dasar Pasal 28H yang menegaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan lingkungan yang baik. Selain itu juga mandat Perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 bahwa sumber daya alam harus dikelola secara sustainable. Jadi oleh karena itu buat Indonesia sebetulnya kita bisa lihat ada koherensi kepentingan nasional Indonesia dengan concern dunia. Jadi kita juga bisa melihat bahwa REDD Plus, REDD tadi Reduction Emission from Deforestation and Degradation, makanya namanya jadi REDD ditambah plus karena dia ada kaitan dengan gambut, ada kaitan dengan masyarakat adat dan lain-lain. Jadi REDD Plus ini merupakan salah satu pendekatan dari good forest governance. Ke screen berikut ya. Ada beberapa, ini sudah dimulai sejak tahun 2007 sebetulnya pada saat itu. Jadi beberapa lingkupnya yang sudah kita selesaikan yaitu penyelesaian instrumen-instrumen. Sudah ada PP 46 tahun 2017 tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup, juga sudah ada Perpres 77 tahun 2018 tentang Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup yang berkedudukan di bawah Kementerian Keuangan. Kita juga sudah menyelesaikan sistem registri nasional sebagai sistem pencatatan, analisis, serta penyediaan data dan info kebijakan, aksi-aksi dan sebagainya. Dan juga untuk pemantauan implementasi Nationally Determined Contribution atau NDC, artinya catatan komitmen jumlah emisi, penurunan emisi sebagai kontribusi Indonesia kepada dunia. Jadi kita juga sudah punya instrumen pengukuran, measuring, reporting dan verifikasinya. Juga sudah ada early warning sistemnya, sistem Sipongi, Karhutla dan lain-lain. Kita juga sudah melakukan program-program perhutanan sosial, resolusi konflik, tenurial, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan lain-lain, serta juga Gakum. Kawan-kawan sepintas lalu saya mohon izin Ibu Menkyu sedikit. Konteksnya yang paling kuat di sini terus adalah soal deforestasi. Ini kira-kira kondisi hutan kita yang dengan banyak kepentingannya. Kita lihat bahwa laju deforestasi itu di Indonesia kita lihat berawal dari tertinggi 3,51 juta. Kemudian dia menjadi pada periode berikutnya di tahun 2014 dan seterusnya menjadi 0,4 juta. Lalu pada 2019 kemarin juga ada kebakaran hutan, tetapi yang sudah diverifikasi angka deforestasi sampai dengan 2017 dan inilah yang mendapatkan reward dari GCF setelah pada waktu yang lalu dapat juga reward dari Norway. Jadi keberhasilan pemerintah mengurangi secara konsisten laju deforestasi, kawan-kawan dari media yang saya cintai, antara lain karena kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dan penghijauan, kemudian perlindungan dan pengamanan kawasan hutan,
kemudian akses kelola hutan oleh masyarakat, jadi ada kebijakan program perhutanan sosial, perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelanggaran penanganan batas kawasan, peringatan tertulis perusak hutan, peringatan-peringatan pelanggaran dan lain-lain, penetapan kawasan, kemudian yang penting lagi yaitu dalam penerapan sistem legalitas kayu dan pengendalian yang ketat dari berbagai perizinan. Kawan-kawan, kalau kita lihat di petanya terus, ini pergerakannya sebetulnya. Ini dia sistem monitoringnya. Kita sudah punya Ibu Menkeu, terima kasih banyak atas dukungan Kementerian Keuangan selama ini. Ini sistemnya bisa kelihatan. Kemudian mari kita lihat angka-angka deforestasinya. Sejak tahun 2011 kita punya agenda yang disebut moratorium perizinan baru pada kawasan hutan primer dan gambut. Jadi kalau dilihat datanya, maka dari tahun 2011 sampai 2017 dibandingkan dengan tahun 2003 sampai 2009 itu terdapat penurunan deforestasi yang cukup besar. Jadi kita sudah mempelajari ini, sehingga kan moratorium itu kan setiap 2 tahun diperbaiki. Saya tahu concern dari kawan-kawan media, yang kemudian kita pelajari terus sejak tahun 2011 karena setiap 6 bulan diperiksa, dicek, direview, dan pada tahun 2019 kita sudah bisa menetapkan, kita lakukan establish, jadi bukan moratorium lagi tetapi kita hentikan untuk perizinan baru di hutan primer dan lahan gambut karena sudah jelas mutasinya sedikit, 30.000 hektar dari 125 juta hektar, jadi trace begitu ya, sedikit, sehingga ketahuan bahwa dengan kebijakan penghentian perizinan baru di kawasan hutan primer dan gambut ini deforestasi menurun sampai dengan 38%. Itu gambarnya bisa dilihat. Kawan-kawan yang mungkin menjadi perhatian pada saat ini di kondisi panas juga karena dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita lihat data ini di tahun 2014-2015 misalnya, itu kebakaran hutannya tinggi, pengaruhnya ke deforestasi juga ada, yaitu menjadi 1,09 dari semula di tahun 2014 hanya 0,4. Tapi kemudian terus menurun dan sampai dengan tahun 2019. Tapi yang sudah diverifikasi penghitungannya masih 2017, kita masih akan hitung lagi sampai di tahun 2019. Kawan-kawan, kalau dilihat kebakaran hutan di Indonesia itu sebetulnya dari tahun 82 itu udah kelihatan. Kita lihat ya datanya, 82 itu 3,6 juta, terus di tahun 97, 98 itu 11,89 juta yang kebakar. Kemudian di tahun 2006 3,8 juta, lalu kita terkejut lagi di 2015 2,6, dan setelah itu atas dukungan berbagai kementerian, maka Indonesia bisa menurunkan karhutla-nya. Memang tahun lalu ada sedikit, tapi tahun ini kita sudah coba kendalikan. Di tahun ini areal terbakarnya 64.000 hektar di bulan Juli, dibandingkan dengan tahun lalu pada bulan Juli itu sudah 137.000 hektar. Itu yang pertama. Jadi pengendalian kebakaran hutan ini menjadi faktor penting di dalam penurunan deforestasi. Kebijakan lain adalah karena kita komitmen kita yang NDC, komitmen kita untuk melakukan mitigasi dan adaptasi, karena kita berjanji kepada internasional untuk berkontribusi menurunkan emisi sampai dengan 29%, dan apabila dengan dukungan internasional menjadi 40%. Itu datanya, seluruh emisi yang harus diturunkan itu kontribusi dari kehutanannya 17,2%. Ini lihat terus
Ya, ini datanya, kemudian dari sektor energi 11%, dari limbah 0,38%, pertanian 0,32%, dan industri transportasi dan lain-lain 0,10%. Ini datanya nanti bisa diambil oleh kawan-kawan. Ini aksi-aksinya apa saja? Kita lihat di energi kehutanan. Kehutanan, pertanian, limbah, dan perindustrian. Ini maaf yang merahnya ketinggalan untuk perindustriannya. Yang dari kehutanan tadi sudah saya sampaikan beberapa hal. Dari energi saya kira Ibu Menkyu juga pasti sepakat bahwa progresnya juga banyak. Seperti misalnya elektromobility, kemudian RDF, jadi apa namanya, sampah-sampah menjadi pellet untuk pengganti batu bara dan lain-lain, apalagi kita bicara B30 bahan bakar nabati. Ini kurang lebih langkah-langkahnya mitigasi maupun adaptasi. Kita lihat posisi bagaimana NDC ini berkontribusi. Data terus ya. Ini data ini menunjukkan angka tahun 2017 yang sudah diverifikasi. Jadi kalau di sebelum Paris Agreement, yaitu letter of intent dengan Norway, kita menetapkan target 26% di tahun 2020, itu sudah dikoreksi dengan Undang-Undang 16 dan Paris Agreement menjadi 29% pada tahun 2030. Nah, kalau kita lihat datanya di tahun 2017 kita sudah mencapai 24,7%. Jadi sebetulnya di 2020 harusnya 26% itu udah kecapai. Tapi kita sekarang pakai target yang 29% sampai 40% di tahun 2030. Itu datanya bisa dilihat oleh kawan-kawan. Ini juga komposisinya, emisinya, mana yang dari deforestasi, mana yang dari degradasi, ini juga sudah kelihatan. Akhirnya kalau kita lihat hitung-hitungannya sudah ada seperti ini, maka didukung oleh Triple GI dan UNDP yang menjadi accredited entity yang ditunjuk oleh UNFCCC Sekretariat, itu datanya bisa dilihat bahwa ada piloting untuk emission reduction 2014-2016 sebesar 27 juta ton dan disetujui sebesar 20,25 juta ton, akhirnya dengan nilai 103,78 juta ton. Perhitungan yang sama juga waktu di Norway ya. Norway kita juga dapat, ini hitung-hitungannya dapatnya 56 juta ton. Kawan-kawan, 56 juta US dollar, tonnya 11,2. Kawan-kawan, jadi kelihatan sekali bahwa beberapa instrumen kebijakan dan upaya pemerintah untuk melakukan konsistensi dalam tata kelola hutan itu menjadi penting. Tadi saya sudah sampaikan, sebut PIP, pengendalian karhutla, TORA, hutan sosial, penegakan hukum, NDC, dan lain-lain. Ini ada semua catatannya. Dan terus terakhir, dan kita masih bekerja untuk berinteraksi lagi dengan Forest Carbon Partnership, ini World Bank ya, dan Biocarbon Fund yang masih sedang dikerjakan, dan mudah-mudahan setelah ini ada lagi pengakuan dan reward kepada Indonesia. Selanjutnya bagaimana ini akan diimplementasikan, dilaksanakan untuk kita semua di Indonesia. Sudah ada arahan-arahan Bapak Presiden kepada kami, kepada saya, kepada Menkyu, bahwa ini kembali dipakai untuk pemulihan lingkungan dan selanjutnya ditangani oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, di mana Ibu Menkyu, saya, dan beberapa menteri yang terlibat di atasnya itu bisa dilihat oleh kawan-kawan, itu dilakukan. Saya kira itu dari kami. Selanjutnya kita akan mendengarkan catatan penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan. Ibu Menteri, saya persilakan. Terima kasih Ibu Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti, yang saya sayangi, saya hormati, dan seluruh jajarannya, Pak Wakil Menteri dari LHK. Pertama, saya betul-betul ingin menyampaikan selamat kepada Ibu. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Dan saya tahu ini adalah hasil kerja keras dari teman-teman KLHK di dalam menyiapkan program untuk mendapatkan dukungan dari Green Climate Fund. Jadi telah disampaikan oleh Ibu mengenai komitmen Indonesia di dalam menetapkan atau untuk ikut memerangi masalah climate change di dunia ini. Itu dengan satu program yang sudah ditetapkan secara nasional melalui apa yang kita sebut National Determined Contribution-nya Indonesia. Dan kita semua tahu waktu Paris Agreement dilakukan, karena waktu itu saya masih ada di Bank Dunia, Ibu, ini negosiasi untuk semua negara bisa menyampaikan ambisinya, dan di balik itu tentu juga ada komitmen dari negara-negara terutama yang maju untuk juga memberikan resources atau sumber pendanaan, dan di dalam hal itu sebetulnya juga termasuk teknologi agar semua negara bisa melakukan adaptasi dan mitigasi, terutama untuk negara-negara berkembang dan negara-negara low income country. Hari ini kita senang bahwa Ibu Menteri KLHK dengan tim berhasil mendapatkan persetujuan pendanaan sebesar 103,8 juta US dollar dari Green Climate Fund, yang merupakan suatu dukungan atas proposal REDD+, yaitu pengurangan emisi yang berasal dari deforestasi dan degradasi hutan. Dan yang paling bagus dari sisi ini adalah dana ini diberikan dengan mekanisme result-based payment yang berasal dari periode 2014-16 yang kemudian pada tahun 2017 sudah ditetapkan pencapaian pengurangan emisi gas rumah kaca yang kemudian mendapatkan dukungan ini. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa beberapa langkah-langkah yang dilakukan yang berhubungan dengan deforestasi itu telah mendapatkan recognition atau dalam hal ini pengakuan terhadap langkah-langkah konsisten dari pemerintah Indonesia. Saya sangat senang di Kementerian Keuangan yang mendukung sangat penuh langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Menteri bersama seluruh jajarannya dan bersama seluruh stakeholder di dalam rangka kita untuk terus menjaga salah satu yang merupakan sumber dari emisi karbon, yaitu yang berasal dari hutan atau dari tadi deforestasi dan degradasi hutan Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dari media yang saya sayangi, tadi disampaikan oleh Ibu bahwa seluruh dana funding ini memang nanti akan dikelola oleh Badan Pembina Lingkungan Hidup, BPDLH, yang merupakan BLU yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebagai trustinya, yang kemudian Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ini untuk mendanai berbagai aktivitas di dalam rangka untuk melaksanakan program-program pengelolaan lingkungan hidup. Dan ini dananya merupakan hasil dari dukungan internasional yang bisa kemudian digunakan oleh tim di dalam lingkungan hidup, di dalam mendanai aktivitas-aktivitas. Nah, saya senang ada beberapa elemen dari pengumuman hari ini. Pertama, Indonesia sudah diakui ya melalui kerjasama dengan pemerintah Norwegia tadi untuk mendapatkan pembayaran fase pertama dari Norwegia secara bilateral sebesar 56 juta US dollar, yaitu kompensasi
setara dengan 11,2 juta ton CO2 ekuivalen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan pada tahun 2017. Ini salah satu yang berasal dari bilateral Norwegia. Ibu tadi juga menyampaikan bahwa Indonesia juga melakukan kerjasama melalui Bank Dunia dalam bentuk Forest Carbon Partnership Facility dan juga inisiatif Biocarbon Facility, Biocarbon Fund. Nah, kalau untuk yang Forest Carbon Partnership Fund ini, Indonesia mendapatkan atau berpotensi mendapat 110 juta US dollar di dalam rangka untuk pencegahan kerusakan hutan dan deforestasi, terutama di Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk inisiatif Biocarbon Fund, yaitu suatu fasilitas yang sifatnya multilateral, dapat diberikan insentif dari sisi pengurangan emisi yang terkait dengan RED Plus untuk Provinsi Jambi yang terpilih menjadi provinsi yang mewakili Indonesia di dalam rangka untuk mendapatkan fasilitas pada periode 2020-2025. Dalam inisiatif tersebut, Indonesia berpotensi untuk mendapatkan dana hingga 70 juta berdasarkan kinerja penurunan emisinya. Dari yang hari ini diumumkan, yang sebetulnya lebih tinggi bahkan dibandingkan negara seperti Brasil yang juga memiliki hutan Amazon yang besar, untuk RED Plus result base ini, Indonesia mendapatkan tadi 103,8 juta US dollar, dibandingkan Brasil yang terbesar sebelumnya yaitu 96,5 juta US dollar. Dan ini sudah diputuskan pada tanggal 19 Agustus tahun 2020 kemarin di dalam rapat Dewan Green Climate Fund dan Board Meeting ke-26. Proposal disiapkan oleh Ibu Kementerian dari Kementerian KLHK, yaitu menyajikan hasil kinerja dari RED Plus untuk periode 2014-2016 dan volume pengurangan emisinya adalah sebesar 20,3 juta ekuivalen CO2, 20,3 juta ton CO2 ekuivalen, dan ditambahkan 2,5% non-carbon benefit. Kami dari Kementerian Keuangan, terutama dari Badan Kebijakan Fiskal, yang merupakan National Designated Authority dari Green Climate Fund, didukung dengan GGI selaku mitra pelaksana, sudah melakukan penelaan, dan dalam hal ini telah menghasilkan no objection letter. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya akan sampaikan dari sisi Kementerian Keuangan di dalam mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh kementerian lembaga, termasuk dari Ibu Siti di Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan di dalam menangani perubahan iklim atau program perubahan iklim ini. Seperti diketahui bahwa Indonesia dengan komitmennya, maka kita membutuhkan dana yang sangat besar di dalam rangka untuk bisa menjalankan nasional determined komitmen kita. Dan untuk itu Kementerian Keuangan sudah mengembangkan climate budget tagging-nya. Kalau dilihat dari semenjak kami melakukan climate budget tagging dari semenjak tahun 2016 hingga yang terakhir yaitu 2020, walaupun 2020 kita akui mengalami perubahan yang sangat besar karena COVID, namun semenjak tahun 2016 selama 5 tahun terakhir, alokasi anggaran di dalam rangka untuk menangani perubahan iklim kita adalah mencapai rata-rata 89,6 triliun per tahunnya. Artinya sampai dengan tahun 2020 Indonesia
mendanai sekitar 34% dari total kebutuhan pembiayaan perubahan iklim yang diidentifikasikan adalah sebesar 3.461 triliun atau berarti rata-rata 266,2 triliun rupiah per tahun. Nah, untuk bisa mencapai Nationally Determined Contribution ini atau NDC, tentu ada gap sebesar 66% dari kebutuhan tersebut. Untuk tahun 2020 memang kita mengalami penurunan akibat seluruh effort kita adalah untuk prioritas COVID. Tapi kita berharap ke depan kita akan tetap menjaga komitmen ini. Nah, gap dari pendanaan ini sebetulnya merupakan komitmen internasional. Pendanaan di dalam rangka untuk memerangi climate change ini secara internasional, komitmen pada saat Paris Agreement adalah sebesar 100 billion per tahun sampai dengan tahun 2020. Kami di Kementerian Keuangan akan terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh seluruh kementerian lembaga termasuk dari Ibu Siti dan seluruh jajarannya. Dukungan selain budget tagging yang dilakukan oleh pemerintah, kita juga melakukan melalui berbagai instrumen. Salah satunya adalah instrumen fiskal perpajakan, di mana kita memberikan tax holiday maupun tax allowance untuk sektor energi terbarukan. Juga pembebasan PPN bea masuk untuk sektor energi terbarukan. Termasuk di dalamnya adalah panas bumi. Ini adalah langkah-langkah yang kita bisa lakukan di dalam rangka untuk bisa mendukung sumber energi yang lebih sustainable dan less carbon emission. Kita juga melakukan belanja mitigasi dan adaptasi di kementerian lembaga dan juga menciptakan dana insentif daerah yang dimana kita memperhitungkan kemampuan dari daerah dalam menjaga lingkungan hidup melalui dana transfer fiskal kita yang berbasis ekologi. Ini termasuk yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti dalam bentuk sampah. Jadi insentif dari sisi fiskal policy kita, selain dari sisi pajak, bea masuk, juga dari sisi belanja termasuk memberikan insentif kepada daerah yang berbasis pada ekologi. Kementerian Keuangan juga sudah mendevelop climate budget tagging semenjak tahun 2016. Ini di dalam rangka kita untuk melakukan tracking komitmen kita dari sisi budget. Kita juga melakukan berbagai inovasi pembiayaan seperti penerbitan Green Sukuk, yaitu surat utang negara yang berbasis syariah dan berbasis kepada climate change, atau dalam hal ini proyek-proyek yang berbasis kepada ramah lingkungan atau perubahan yang sesuai dengan komitmen perubahan lingkungan. Green Sukuk ini pertama kali kita terbitkan tahun 2018 sebesar 1,25 billion. Kemudian kita terbitkan lagi tahun 2019 sebesar 750 juta US dollar. Dan juga kita melakukan dalam bentuk retail, yaitu Green Sukuk Retail yang dimulai tahun 2019. Dan kita telah berhasil mengumpulkan 1,46 triliun. Artinya apa? Secara internasional, perhatian untuk bisa mendanai dari budget untuk kegiatan-kegiatan yang dianggap pro lingkungan atau dalam hal ini untuk mengatasi climate change, itu appetite-nya sangat besar. Maka kita bisa membuat instrumen pembiayaannya. Juga masyarakat dalam hal ini sudah mulai makin aware dan mereka membeli apa yang disebut instrumen investasi dalam bentuk sukuk green yang retail. Kita juga terakhir tahun 2020 ini menerbitkan 750 juta US dollar Global Green Sukuk yang ketiga. Kementerian Keuangan melalui Special Mission Vehicle kita, yaitu PT SMI, juga membentuk SDG Indonesia WAM. Ini adalah merupakan mekanisme untuk menyusun blended finance platform, di mana pemerintah bisa bersinergi dengan para filantropis
dan donor-donor internasional di dalam menyalurkan dan mengalokasikan bantuan di dalam rangka mendanai berbagai inisiatif yang berhubungan dengan climate change atau SDG. Dalam hal ini, berbagai lembaga multilateral juga sudah memberikan dukungannya. Dan terakhir, kami di Kementerian Keuangan mendukung langkah-langkah terutama yang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH. BPDLH ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Siti adalah mengelola dana sebagai trusternya untuk bisa mengelola dana-dana yang diperoleh di dalam rangka untuk implementasi program RED Plus dan mekanisme untuk pembiayaannya di dalam Indonesia dan mendukung program-program untuk menyusun tata kelola hutan di provinsi dan pengelolaan hutannya. Peran kami dalam hal ini tidak hanya di dalam BLU BPDLH, Kementerian Keuangan melalui BKF juga menjadi National Designated Authority-nya dari Green Climate Fund. Dan dalam hal ini berarti kami juga harus melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja dari proyek-proyek untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menggunakan sumber dari Green Climate Funds tersebut yang sesuai dengan peruntukannya dan efektivitasnya. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk mengelola dan mengimplementasikan serta mengawasi penyalurannya. Kami berharap dalam hal ini untuk bisa terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan Ibu Menteri dan seluruh jajarannya, sehingga di dalam rangka kita untuk bisa mengefektifkan BPDLH dan juga di dalam mendeliver program-program dan proyek-proyek yang memang konsisten dengan keinginan kita menjaga kelestarian lingkungan hidup, terutama dalam hal ini berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan. Mungkin demikian Ibu, kami berterima kasih dan sekali lagi ingin menyampaikan selamat kepada KLHK di dalam rangka untuk mampu menunjukkan kepada dunia tidak hanya komitmen Indonesia, namun juga langkah-langkah yang sudah direcognize dan oleh karena itu diberikanlah dukungan secara finansial di dalam mewujudkan komitmen kita, terutama di bidang kelestarian lingkungan dan kehutanan. Semoga apa yang sudah dicapai oleh Ibu Siti dan jajarannya ini memberikan confidence makin besar bagi masyarakat juga, Ibu, yaitu bahwa kita itu tidak hanya kemudian selalu munculnya headline-nya waktu kebakaran hutan dan yang lain-lain, tapi kita muncul bahwa ada loh komitmen kita untuk betul-betul memperbaiki tadi lingkungan hidup dan kehutanan kita, entah dalam bentuk rehabilitasi atau mencegah deforestasi, dan itu tidak klaim kita sendiri, tapi diawasi secara internasional. Sehingga tadi data yang disampaikan oleh Bu Siti, yang setiap tahun pergerakan dari deforestasi dan rehabilitasi, itu bisa menimbulkan confidence, dan saya berharap pada akhirnya Ibu Siti, terutama untuk generasi-generasi milenial muda, mereka merasa memiliki program ini. Jadi kita mungkin bisa bersinergi juga untuk terus menyampaikan kepada anak-anak muda, anak-anak generasi yang muda untuk bisa kemudian melihat, ya Indonesia sekarang punya PR, tapi pemerintah sekarang, Ibu Siti dan seluruh jajarannya sudah melakukan sebagian dari PR ini, dan ini harus terus diteruskan, gitu Ibu. Jadi saya akan siap dari kami di Kementerian Keuangan untuk terus mendukung langkah-langkah yang dilakukan untuk di dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup kita untuk terus diwariskan kepada anak-anak cucu ke depan. Terima kasih Ibu. Sekali lagi selamat kepada teman-teman di KLHK dan Ibu Menteri, terutama leadership-nya di dalam terus-menerus mencapai komitmen yang luar biasa. Saya tahu ini sangat menantang, tapi saya yakin Ibu Siti luar biasa. So, congratulations. Saya sangat bangga, very proud sebagai perempuan ternyata jauh bisa mendeliver itu. Hebat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menkyu.
Terima kasih banyak. Saya kira sangat penting ini pengakuan dan statement dukungan dari Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih banyak. Terima kasih yang tak terhingga. Ibu Menkyu mohon izin kita mungkin perlu sedikit waktu karena ada beberapa pertanyaan. Investment plan, dana dari CIJA apa dan penggunaannya mulai kapan? Proyek prioritasnya apa saja dan lokasi prioritasnya? Pengurangan emisi, masalah lokal adat, oke. Ibu Menkyu saya mohon izin menjawab sedikit tapi saya kira sebagai tempo hari pengambil keputusan tertinggi di World Bank, Ibu Menkyu pasti lebih tahu, tetapi secara umum waktu saya melapor kepada Bapak Presiden, perintah Bapak Presiden untuk dana-dana dari Norway RBP ini dan GCF harus dikembalikan kepada pemulihan lingkungan. Jadi kehutanan dan untuk penanganan deforestasi. Jadi kita sudah bisa tahu bahwa pasti dikaitkannya dengan kebakaran hutan dan lahan dan agenda-agenda dari REDD+. Jadi termasuk untuk gambut, juga untuk dukungan kepada masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat adat. Kemudian pengurangan, nanti kita akan lihat yang ketiga dulu saya yang pengeluaran emisi dan deforestasi terverifikasi baru, atau Bu Menkyu dulu, Bu Menkyu yang soal investment plan ataupun orientasi GCF dan Norway biasanya, silakan Ibu. Terima kasih Ibu. Tentu kan tadi yang seperti yang saya sampaikan dari badan yang tadi mengelola dananya, maka sekarang karena ini adalah result based, berarti dari jajaran yang akan melakukan atau kementerian lembaga, kalau dalam hal ini tempatnya Ibu, akan melakukan proyek-proyek yang akan masuk di dalam kualifikasi untuk bisa mendapatkan pendanaan. Dan kalau result based itu berarti mereka harus mampu menunjukkan adanya indikator-indikator hasil sebelum kemudian dana itu kemudian dicairkan. Saya sih berharap Ibu bisa saja ini dikombin dengan dana APBN-nya Ibu sendiri, jadi akan hasilnya jauh lebih besar gitu. Jadi yang berasal dari skema ini yang didanai melalui program REDD+ ini, yang bentuknya adalah result based payment, bisa dikombin dengan dana anggaran dari Ibu di dalam rangka untuk bisa kualifikasi menurunkan carbon emission tadi. Dan kemudian ini kan akan di-track dari sisi monitoring carbon emission penurunannya, yang kemudian bisa kemudian diklaim. Jadi dalam hal ini, apa-apa yang dilakukan ini semuanya dimonitor secara transparan. Apakah dananya itu, tadi kalau tidak salah juga yang tidak hanya berhubungan dengan karbon, tapi juga activity yang related ya dalam hal ini. Jadi bisa saja itu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya di dalam rangka mereka untuk ikut mensukseskan program rehabilitasi dan pencegahan deforestasi. Itu yang mungkin saya harapkan Ibu. Nah nanti plannya setiap tahun sama seperti agensi yaitu BLU ini, maka mereka akan disampaikan di dalam setiap tahun anggaran. Apa saja aktivitasnya dan bagaimana indikator kinerjanya, yang kemudian nanti akan bisa dicairkan berapa anggaran untuk setiap aktivitas tersebut. Mungkin itu Ibu dari kami. Kalau tadi Kementerian Keuangan kan juga duduk di dalam board-nya, sehingga dalam hal ini kami harus bisa menyampaikan dan mendefense ya kalau kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau dalam hal ini melibatkan civil society untuk bisa kemudian mendapatkan justifikasi mengenai pencairannya. Nanti kita akan monitor melalui board-nya tersebut Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Menkyu. Kemudian tadi ada pertanyaan juga terkait dengan keberatan 85 LSM. Kita sudah pelajari, saya juga sudah terima informasinya, dan pada tanggal 9 hari Rabu malam itu
Iya tanggal 19. Tanggal 19 malam itu sudah didiskusikan di board. Pada dasarnya sudah diklarifikasikan terhadap catatan-catatan keberatan dari 85 LSM itu 15 berasal dari Indonesia, terutama dari daerah. Dan sebetulnya yang menjadi pokok adalah bahwa harusnya difahami bahwa proses ini sudah dilakukan secara metodis, ada sistematikanya, ada datanya, dan dilakukan juga secara transparan, apalagi dilakukan oleh accredited entity yaitu UNDP yang mendapatkan mandat dari Sekretariat UNFCCC. Jadi gambarannya seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Masyarakat adat saya kira dapat ya, karena dia termasuk bagian dari apa namanya Red Plus, bagian plus. Terus terang Ibu Menkeu dan kawan-kawan kawan-kawan jurnalis yang saya cintai, pengakuan secara formal pertama kali tentang hutan adat itu oleh Bapak Presiden Jokowi pada tanggal 30 Desember tahun 2016. Yang selama Republik ini berdiri itu belum pernah ada pengakuan formal seperti itu. Kami sendiri mencoba begitu rupa, karena tentang masyarakat adat ini beberapa landasan hukumnya itu ada, seperti Undang-Undang 41, kemudian ada PMK yang sudah keluar, PMK 35 dan lain-lain. Kita mencoba mengartikulasikan, memang menurut undang-undang dia menjadi established sebagai hutan adat ketika sudah ada perda, peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dan DPRD. Oleh karena itu terhadap yang sudah ada perda dan sebagainya itu kira-kira sudah 42 ribuan hektar bagi 60-an entitas masyarakat hukum adat, tetapi kita KLHK sudah melokalisir apa istilahnya yang paling pantas ya. Kita sudah menyiapkan, tinggal menunggu perda, kira-kira 900 ribuan hektar wilayah yang akan menjadi hutan adat. Jadi sebetulnya persoalan-persoalan di sini ada persoalan-persoalan regulasi dasar terkait dengan masyarakat hukum adatnya sendiri. Oleh karena itu memang sedang dibahas RUU tentang MHA di DPR. Saya kira nanti ini kita akan coba lihat itu di dealnya itu dengan Menteri Dalam Negeri sebetulnya kalau udah bicara perda tentang entitas masyarakat hukum adatnya, tetapi hutan adatnya. Jadi ada dua hal sebetulnya di situ. Satu, entitas masyarakat hukum adatnya, kesatuannya, yang kedua wilayahnya. Jadi yang wilayahnya itu kita sudah siapkan karena ada langkah-langkah dari BRWA, LSM yang mendukung masyarakat hukum adat. Kami sangat hargai data yang baik, kita verifikasi bersama-sama. Jadi posisinya kurang lebih seperti itu. Pertanyaannya Mas Sugi dari Agro Indonesia, tidak semua klaim disetujui oleh GCF dan Norway. Jadi emang angka-angkanya misalnya dari klaim kita 20 juta dapatnya 11 itu karena ada hitung-hitungan ya, ada uncertainties yang kira-kira saya kalau nggak salah 35% uncertaintiesnya Mas Sugi. Jadi bukan karena sesuatu, ini dilihat betul oleh tim independen itu dan ada faktor uncertainties atau katakanlah tingkat keamanan dalam penyelesaian untuk pendanaan. Nah, ada lagi nih dari Pak Ruanda di Jen PPI sebagai National Focal Point untuk Climate Change, bahwa kita mengusulkannya untuk 2013 sampai 2017. Ternyata yang diambil yaitu periode tahun 2014 dan 2016. Kebijakan tentang energi batubara. Batubara ini kita harus lihat juga sebetulnya
kalau dilihat perkembangannya, saya waktu itu masih Pak Yonan, kami berdiskusi dalam konteks batu bara ini yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan di pers adalah bahwa sejak tahun 2017 sudah tidak ada lagi industri listrik yang berbasis batu bara di Pulau Jawa, itu sudah tidak dibolehkan lagi. Saya memang menanyakan apakah bisa sampai dengan tahun berapa kita akan nol seperti di Eropa dan lain-lain. Ini sedang terus dilihat, terutama dari aspek teknologinya. Kemudian bagaimana kaitannya dengan deforestasi, tentu dalam hal perizinan. Jadi IPPKH, izin pinjam pakai kawasan hutan dan lain-lain, kita kontrolnya cukup ketat. Jadi yang dipakai itu terutama yang fungsi hutannya sudah tidak berfungsi hutan lagi. Jadi beberapa kontrol ini tetap kita lakukan. Yang penting kami sampaikan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkyu tentang persampahan, bahwa sekarang ini sedang disiapkan teknologi, bukan teknologinya, aplikasinya, penerapannya malah sudah ada di beberapa lokasi seperti di Mataram, itu kelihatan betul dipakai RDF. Jadi teknologi di mana dari sampah menjadi pellet untuk pengganti batu bara. Jadi itu sudah dilakukan. Jadi langkah-langkah di sektor energi juga pada dasarnya cukup banyak. Saya kira itu ya yang prinsip-prinsipnya, yang lain rata-rata kayaknya sama deh. Silakan Ibu Menkyu kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ibu, tadi kan kalau kita bicara tentang masyarakat adat itu kan sudah masuk di dalam cakupan dari RED. Kita akan coba terus menggunakan instrumen-instrumen fiskal untuk mendukung Ibu tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau memang ada ide-ide dan pemikiran baru bagaimana kita bisa mendukung seluruh ekosistem dari konservasi dan rehabilitasi dari hutan kita, itu tentu kami juga akan sangat terbuka untuk mendapatkan masukan dan ide-ide dari Ibu juga atau dari para stakeholder LSM dan yang lain-lain. Karena pada dasarnya kita semakin menyadari bahwa kita tidak bisa mengadres suatu isu seperti kehutanan tanpa kita mengadres isu dari masyarakatnya dan juga dari sisi kebutuhan perekonomian mereka. Karena ini kan tidak bisa kita konservasi tapi masyarakatnya sendiri tidak mendapatkan kesejahteraan atau mereka tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi kita harus masuknya dalam satu integrasi dari seluruh policy maupun instrumennya. Nah, tadi yang saya sampaikan seperti kita melakukan pemberian dana insentif daerah untuk masalah sampah, mungkin juga Ibu bersama Mendagri bisa saja nanti untuk bagaimana kalau memang ada semacam indikator yang bisa memberikan insentif pada daerah, entah itu melalui DID atau melalui DAK. Kita bisa untuk mendesainnya sesuai kebutuhan lingkungan hidup. Jadi dalam hal ini saya sangat terbuka saja. Kalau memang yang terutama yang Ibu dan tim yang sering di lapangan dan melihat, oh ini seharusnya bisa pemerintah daerah untuk diberikan insentif sehingga masyarakat lokal, terutama masyarakat adat dan masyarakat yang langsung berhubungan dengan lingkungan hutan bisa mendapatkan kepastian, itu saya rasa merupakan sesuatu yang bisa kita dukung. Demikian Ibu dari kami, terima kasih. Terima kasih Ibu Menkyu. Ya, saya kira model reward seperti ini saya akan coba explore. DID itu sangat penting dan sangat berarti, dan kabupaten tahun ini kalau nggak salah 13 apa berapa itu jor-joran begitu, dan dapatnya cukup besar dananya, ada yang 6 miliar, ada yang 22 miliar dan seterusnya. Kami mencoba mengikuti dan nanti kita coba explore lebih jauh kalau harusnya memang bisa lebih banyak lagi dan lebih luas lagi. Saya tadi melihat ada pertanyaan bagaimana peran perempuan dan generasi muda. Saya kira tadi Ibu Menkyu sudah menyebutkan terutama millennials untuk dan sudah kelihatan concern dan atensinya, dan saya juga bisa melihat dari perkembangan concern generasi muda di
persoalan persampahan misalnya, itu dinamikanya sangat tinggi dari tahun 2015 ke tahun 2019 dan ini nanti di 2020 kemarin juga sangat bagus. Tanggal 16 September kalau nggak salah akan ada World Clean Day dan saya sudah mendapatkan usulan-usulan yang bagus-bagus dari generasi muda dan itu menandakan tentang concern terhadap persoalan-persoalan lingkungan dan climate change dan saya kira sangat welcome. Kita juga punya forum namanya Pojok Iklim yang merupakan knowledge pooling dari segala implementasi di tingkat grassroots dan saya kira perempuan punya peran sangat besar terutama di program Kampung Iklim itu rata-rata ketika saya ada di lapangan tuh juga rata-rata ibu-ibu. Hari ini ada Indonesian Youth Climate Summit. Ini juga jadi banyak Ibu Menkyu terima kasih banyak karena memang sangat menggembirakan dinamika terhadap concern mengenai lingkungan terutama terkait sampah dan lain-lain dan juga sistem pengaduan juga saya juga banyak bekerja karena pengaduan juga jadi itu juga sangat baik jadi periode selama kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi saya kira Ibu Menkyu lebih bisa melihat mentrace sejak jauh sebelumnya sejak 2005 saya kira kita sudah banyak kemajuan terutama karena dinamika masyarakatnya yang cukup tinggi. Saya kira itu ya. Cukup Ibu Menkyu mohon izin kita mengakhiri Ibu. Ya Pak, Ibu terima kasih sekali lagi selamat untuk teman-teman di KLHK dan juga terima kasih pada media terus mendukung dan ikut memonitor supaya kami juga terus bisa melakukan pekerjaan dan terus memperbaiki policy dan instrumen kita. Pasti ini kolaborasi dengan media, dengan civil society adalah sangat-sangat penting untuk kita terus bisa menjaga lingkungan karena ini adalah bagian dari ekosistem yang tidak terpisahkan. Terima kasih Bu Siti. Sekali lagi selamat kepada seluruh jajarannya. Terus Terima kasih Bu Menkyu, terima kasih UNDP, Triple GI, Pak Dirjen, Pak Wamen dan semua juga Kepala BKF dan kawan-kawan di jajaran Kementerian Keuangan dan seluruh teman-teman jurnalis. Terima kasih, mohon izin mengakhiri kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Ibu Siti. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak Ibu Menkyu. Selamat ulang tahun kata kawan-kawan Ibu Menteri. Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah selesai. Udah diputusin.